Film berlanjut dengan kembali flashback ketika Jung Sok masih menuntut ilmu di kampus kedokteran saat itu. Pada suatu hari ketika Seok sedang berjalan, Jung Sok tiba-tiba dihampiri oleh sebuah mobil Rolls-Royce yang di dalamnya ditumpangi oleh anak dan ayah dengan maksud menanyakan di manakah letak rumah sakit tempat Dr. Choi berada. Saat itu Jung Sok yang tak mengetahui apapun kemudian menunjukkan tempat Dr. Choi. Namun karena rasa penasaran, sebab orang yang memiliki mobil Rolls-Royce bukanlah orang biasa, Jung Sok pun dari jauh mengamati pembicaraan si pengemudi mobil dengan Dr. Choi. Hingga temannya yang sekarang adalah asisten Dr. Choi datang sambil mengatakan, jika orang yang menemui Dr. Choi merupakan teman seangkatan Dr. Choi yang tinggal di Amerika, yang kedatangannya sekarang ingin menjalani operasi saraf yang akan dilakukan oleh Dr. Choi. Jung Sok yang melihat hal itu sedikit merasakan aneh, karena untuk pertama kalinya, Seok melihat senyum lebar Dr. Choi, yang menandakan orang tersebut merupakan orang penting bagi Dr. Choi. Setelah itu Seok yang masih kepikiran dengan kejadian tadi, khususnya senyuman lebar yang ditunjukkan oleh Dr. Choi, terlihat terus memikirkan hal itu. Hingga pada keesokan harinya, Jung Sok yang seperti biasa selalu menemui Dr. Choi, kini diminta oleh suster di sana untuk tak terlalu mengganggu Dr. Choi yang akan melakukan operasi kepada temannya tadi. Dikarenakan si suster merasa Dr. Choi seolah sangat gugup karena takut operasi kepada temannya tak berjalan baik. Mendengar hal itu, Seok merasa ada yang aneh, sebab Jung Sok mengetahui jika Dr. Choi tak mungkin gugup jika menyangkut hal operasi. Singkatnya, ketika operasi dilakukan, hal aneh terjadi sebab ketika Dr. Choi melakukan operasi kepada temannya, tiba-tiba ia malah terluka yang membuatnya tak bisa melanjutkan proses operasi yang mau tak mau dilanjutkan oleh Jung Sok. Setelah operasi tersebut berjalan sukses, Jung Sok pun dengan perasaan gembira menghampiri ruangan Dr. Choi untuk melaporkan jika proses operasi yang ia lakukan kepada teman Dr. Choi telah berjalan sukses. Namun wajah Dr. Choi bukannya senang, tetapi malah balik menanyakan kenapa Seok melakukan hal tersebut. Tak mengerti dengan maksud Dr. Choi, Jung Sok pun menjawab jika dirinya melakukan itu dikarenakan tak mau ada catatan buruk dalam proses operasi yang dilakukan mentornya, yaitu Dr. Choi. Mendengar hal itu, wajah Dr. Choi malah semakin menunjukkan kekesalannya, hingga dirinya pun pergi begitu saja meninggalkan Seok. Shin kembali ke masa sekarang ketika Seok kepergok Dr. Choi ketika akan mengubur mayat si pemuda pengangguran. Di mana bukannya takut ataupun gelisah, Seok malah cuek dan kembali melanjutkan rencananya mengubur si pemuda pengangguran. Begitupun dengan Dr. Choi yang seolah malah mengabaikan melihat Seok berbuat hal tersebut. Seolah dirinya sudah mengetahui kebiasaan Seok seperti itu dari lama. Di mana Dr. Choi mengatakan supaya Seok tak lagi menjadi orang yang menyedihkan seperti sekarang jika mau mengoperasinya. Yang mana hal itu merupakan tiket supaya hidup Seok berubah. Karena nantinya akan bisa pergi ke Boston untuk melanjutkan studi seperti keinginan Seok dulu. Namun lagi-lagi, Jung Sok tak mau melakukan hal itu. Sebab merasa hidupnya sudahlah hancur setelah dulu dibuang begitu saja oleh Dr. Choi. Namun pembicaraan keduanya terhenti sebab terdengar suara Misera. Temannya Dr. Choi memanggil karena khawatir Dr. Choi tak kembali. Membuat Dr. Choi panik segera menghubungi Misera temannya supaya tak mencarinya. Karena takut Misera melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jung Sok. Hingga keesokan harinya, saat Seok bersama Yongju asistennya makan di restoran kakak si pemuda pengangguran, terlihat petugas kepolisian yang sedang menanyakan keberadaan si pemuda pengangguran kepada kakaknya. Sebab ia telah hilang tanpa jejak. Tentu hal itu membuat Yongju cemas. Akan tetapi Seok malah bersikap bodoh amat dan malah terus-terusan tersenyum karena merasa tak ada lagi pengganggu yang membuat risih. Hingga tak lama, temannya Seok datang dengan tergesa-gesa sebab apotek mereka didatangi petugas dinas kesehatan untuk melakukan inspeksi. Merasa tidak melakukan kesalahan di apoteknya, Seok pun terlihat mendatangi petugas tersebut yang ternyata mendapatkan laporan dari seseorang tentang adanya hal ilegal yang terjadi di apotek Sok. Merasa janggal, Seok pun kemudian menghubungi Dr. Hyun Ho untuk menanyakan hal tersebut. Di mana ternyata di klinik Dr. Hyun Ho pun sedang didatangi oleh petugas dinas kesehatan dengan tuduhan yang sama.
Merasa hal itu merupakan ulah Dr. Choi. Dengan wajah penuh kekesalan, Seok pun kemudian menghubungi Dr. Choi untuk meminta segera menghentikan tindakannya. Tetapi Dr. Choi yang sekarang sedang berada di Busan untuk menghadiri upacara penghargaan dokter terbaik, malah menyuruh Seok untuk datang sendiri ke Busan jika ingin semuanya selesai. Membuat Seok uring-uringan tantrum karena merasa Dr. Choi sudah keterlaluan kepadanya. Melihat Seok seperti itu, Yongju asistennya kemudian mencoba menenangkan Jung Sok dengan cara menyuruhnya untuk membayangkan ketika dirinya berada di ruangan operasi. Yang mana hal tersebut berhasil, sebab Sok kembali tenang saat mengingat dirinya yang selalu antusias ketika berada di ruangan operasi. Singkatnya, kini Seok dan juga Yongju sudah berada di Busan, di tempat akan diadakannya acara penghargaan dokter terbaik, yang mana keduanya melihat jika Dr. Choi yang merupakan dokter terbaik selalu mendapatkan penghargaan setiap tahunnya, sedang dimintai wawancara oleh para wartawan, sebab digadang-gadang kembali akan memenangkan penghargaan kali ini. Di mana ketika Seok sedang pergi ke toilet, dirinya tak sengaja mendengarkan pegibahan 3 orang wanita yang tengah membicarakan mengenai Nyonya Ishida, yang merupakan CEO yayasan sekaligus sponsor utama acara penghargaan dokter terbaik. Di mana nyatanya, Nyonya Ishida memiliki masalah serius berkaitan dengan kesehatan anaknya yang mengidap penyakit tumor otak yang tak bisa disembuhkan. Karena para dokter ahli saraf tak bisa melakukan operasi dikarenakan terlalu beresiko. Mendengar informasi tersebut, Seok pun kemudian mencoba mencari tahu latar belakang Nyonya Ishida, dan barulah mengetahui jika dirinya dulu sempat bertemu dengan Nyonya Ishida ketika masih menjadi asisten dari Dr. Choi. Merasa hal itu merupakan kesempatan baginya untuk membalas perbuatan Dr. Choi. Seok pun kemudian mendatangi Nyonya Ishida di hotelnya, yang tanpa basa-basi Seok pun memperlihatkan video ketika dirinya berhasil melakukan operasi saraf kepada seorang bocah yang memiliki kasus yang sama dengan yang dialami oleh anak dari Nyonya Ishida. Nyonya Ishida sendiri yang sudah melakukan segalanya supaya anaknya bisa sembuh terlihat dengan seksama melihat video yang diperlihatkan Seok, serta mendengar penjelasan Seok tentang bagaimana dirinya berhasil melakukan operasi yang dianggap mustahil tersebut. Hingga setelah melihat video dan merasa apa yang dikatakan Seok bukanlah sebuah kebohongan, Nyonya Ishida pun kemudian mengatakan syarat apakah yang harus dirinya lakukan supaya Seok mau melakukan operasi kepada anaknya. Tanpa banyak bicara, Jung Sok pun kemudian memperlihatkan gambar Dr. Choi dan mengatakan jika dirinya ingin membuat Dr. Choi menderita. Mendengar keinginan Seok, Nyonya Ishida tanpa mengatakan apapun yang kemudian membuka pintu hotelnya supaya Seok pergi, menandakan jika Nyonya Ishida tak mau menyanggupi permintaan Seok supaya membantunya membuat hidup Dr. Choi menderita. Keesokan harinya, terlihat kembali menemui Nyonya Ishida untuk meyakinkan Nyonya Ishida supaya membantunya membuat hidup Dr. Choi menderita dengan cara membatalkan penghargaan dokter terbaik yang akan kembali dimenangkan oleh Dr. Choi. Tetapi Nyonya Ishida yang memiliki prinsip tak mau mengkhianati hasil keputusan yang dibuat, mengatakan jika dirinya tak percaya dengan orang picik seperti Seok bisa melakukan operasi kepada anaknya. Mendengar perkataan itu, Seok pun nampak tak bisa melakukan apapun untuk meyakinkan Nyonya Ishida dan kemudian pergi dengan penuh kekesalan karena merasa upayanya untuk bisa membalas Dr. Choi telah gagal. Sementara itu, Dr. Choi terlihat menghubungi bawahannya untuk membicarakan masalah operasi kepadanya yang dirasa tak bisa lagi diulur-ulur. Hingga datanglah asistennya yang mengatakan kepada Dr. Choi jika dirinya melihat Jung Sok di sana dan khawatir nantinya Jung Sok akan mengganggu acara penting, yaitu penerimaan penghargaan yang akan diraih oleh Dr. Choi. Menanggapi hal itu, Dr. Choi pun menjawab jika dirinya sengaja mengundang Seok untuk memperlihatkan hal yang tak bisa diraih oleh Seok. Hingga setelah itu, Dr. Choi pun terlihat menghadiri gala dinar para tamu yang diundang ke acara penghargaan, di mana di sana Dr. Choi bertemu dengan Nyonya Ishida yang sedari dulu selalu mengagumi Dr. Choi sebagai dokter terbaik. Hingga Nyonya Ishida menanyakan mengenai kemampuan Seok di mata Dr. Choi. Dengan bangga Dr. Choi pun menjawab jika Seok merupakan dokter jenius yang lebih hebat 100 kali lipat dibandingkan kumpulan para dokter yang ada di hadapan mereka. Sebab Seok memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh dokter lain,
yaitu dirinya memiliki prinsip tak pernah sekalipun melakukan kesalahan jika melakukan operasi, sesulit apapun operasi tersebut. Mendengar hal itu, Nyonya Ishida kemudian kembali menanyakan sesuatu yang entah apa itu. Sebab tak lama Nyonya Ishida sudah berada di depan pintu hotel yang ditinggali oleh Seok untuk melanjutkan kesepakatan kemarin. Di mana tak lama dari itu, Seok kemudian menghubungi Dr. Hyunho untuk pergi ke Jepang menggunakan pesawat komersil. Sementara dirinya bersama Yongju berangkat ke Jepang menggunakan pesawat pribadi milik Nyonya Ishida. Tujuannya tak lain yaitu melakukan operasi kepada anak Nyonya Ishida di sana. Di mana setibanya di sebuah rumah sakit di Jepang, saat akan melakukan operasi, Nyonya Ishida kembali mewanti-wanti Seok. Sebab taruhan yang dilakukan Seok adalah nyawa Seok sendiri. Di mana Seok seolah sudah terbiasa akan hal seperti itu, Seok dengan santai menuju ruangan operasi. Hai. Play. Ketika operasi dilakukan kepada anak Nyonya Ishida berlangsung. Karena disebabkan operasi tersebut sangatlah mustahil untuk berhasil. Sebab para dokter ahli pun tak ada yang mau melakukan operasi tersebut. Insiden kemudian terjadi ketika Seok sedang mengoperasi. Membuat para dokter yang ditugaskan mengawal Seok langsung panik dan kemudian menyuruh untuk segera menghubungi ruangan ICU. Yang mana hal tersebut didengar oleh Nyonya Ishida yang membuatnya panik sekaligus terkejut. Sebab walaupun semua orang terlihat panik, tetapi nampak dengan konsentrasi yang tak terganggu. Jung Sok terus melakukan pekerjaannya tanpa henti. Sementara itu di tempat acara penghargaan, semua tamu undangan yang sudah menyangka jika pemenang penghargaan akan jatuh kembali kepada Dr. Choi. Mereka pun dibuat terkejut sebab dewan juri malah mengatakan nama yang lain. Hingga ketika Nyonya Ishida masuk ke ruangan untuk memberikan penghargaan kepada pemenang, dirinya pun memberikan isyarat kepada Dr. Choi jika ada seseorang yang telah merubah keputusannya. Yang tak lain orang tersebut adalah Jung Sok. Jung Sok yang merasa jika dirinya sudah berhasil sedikit membalas perbuatan Dr. Choi terlihat sangat senang. Hingga ketika Seok dan juga Yongju akan keluar, tiba-tiba seorang pria mendatangi Seok yang kemudian memperkenalkan diri bernama Sion. Anak dari si bapak pemilik mobil Roy Ross yang dulu dioperasi oleh Seok mewakili Dr. Choi. Mengingat hal itu, Seok pun kemudian mengobrol dengan Sion. Hingga terkuaklah sebuah fakta jika setelah ayahnya Sion sedang menjalani masa penyembuhan. Tiba-tiba ayahnya menghubunginya dengan mengatakan jika dirinya ingin hidup bebas seorang diri dan meminta Sion supaya tak mencemaskannya. Hingga setelah itu Sion pun tak pernah lagi berjumpa dengan ayahnya sampai saat ini, merasa hal itu berkaitan dengan Dr. Choi. Seok pun kemudian menemui Dr. Choi untuk menanyakan hal itu. Sementara Dr. Choi yang saat ini menunggu Seok di tepi pantai, kemudian mengingat kembali pembicaraannya dengan Nyonya Ishida yang tadi tak diperlihatkan. Di mana ternyata Dr. Choi lah yang meyakinkan Nyonya Ishida supaya mau melakukan kesepakatan dengan Seok walaupun taruhannya adalah nama baiknya. Hingga ketika Seok sampai dengan wajah yang seolah sudah bisa mengalahkan Dr. Choi dengan bisa mempermalukan Dr. Choi di hadapan umum karena tak jadi memenangkan penghargaannya. Kemudian ia mengatakan tujuannya menemui Dr. Choi yaitu untuk bertanya mengenai ayah Sion yang merupakan teman Dr. Choi, yang ternyata hal itu berkaitan dengan alasan Dr. Choi membuangnya dikarenakan Dr. Choi marah kepada Seok sebab telah menggagalkan rencananya, yaitu mempateni ayah Sion di meja operasi dengan dalih gagal. Mendengar hal itu, Dr. Choi nampak tak bisa menjawab perkataan Seok dan malah buru-buru pergi, membuat Seok pun kesal. Yang mana saat ini Dr. Choi menemui petugas kepolisian. Sebab sebelumnya telah melakukan janji bertemu untuk membahas mengenai video operasi ilegal. Dikarenakan lokasi video itu diambil telah berhasil dilacak yang merupakan di sebuah gedung kosong. Tempat Seok melakukan operasi kepada si ketua mafia. Saat Dr. Choi bersama detektif yang mengelilingi gedung tersebut, petugas kepolisian lain memberitahukan jika anjing pelacak menemukan sesuatu yang mencurigakan di tumpukan tanah. Yang mana ketika petugas polisi menggali, membuat semua orang terkejut sebab mereka menemukan jasad si perawat yang dipateni Seok sebelumnya.
dan film pun bersambung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah like. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah komen. Terima kasih buat kalian yang sudah tekan tombol thanks-nya. Apapun yang kalian lakukan sangat berarti buat channel ini agar terus berkembang. Saya FJR dari Sabira Movie Meki pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sabuner.